Nah, itu tadi saya bilang kalau mau apa namanya transaksi di orang terstruktur harus diingat, dilihat underlying-nya apa, ya kan, cocok dengan istilahnya kan kita punya batasan untuk resiko kita nih buat berinvestasi cocok apa enggak gitu ya kan, profil resiko kita lah gitu ya kan. Nah, itu harus dilihat juga gitu. Terus kalau misalnya mahasiswa pengen ikut, ini kan harganya juga murah. Satu per sepuluh dari iya 1/10 dari si harga underlying-nya. Misalnya kayak Adro itu kita satu lot aja kita ngeluarinnya bisa sekitar 400.000, ya kan? 400.000. Ya, anggaplah segitu. Nah, kalau misalnya di warren terstrukturnya Adro, itu satu lotnya kita cuma sekitar 32.000. Kan harganya Jadi lebih 322 terjangkau. sekarang. Bener, tapi jangan pakai uang panas ya. Nanti uang Apalagi ngutang, Mbak. nanti nah itu dia nanti mahasiswa gini uang apa namanya pakai dulu buat investasi. SPP Sorry Mas, ke-mute. pasti. Ya uang semester. Iya. Oke. Tetap pakai Bener. uang yang benar-benar kalian mau investasi. Iya, soalnya kemarin ada yang Nah, nanya gitu sama ke balik saya lagi, kan Mbak. DM. Ya, gimana? Gimana, Iya Mbak? gitu, jadi bilang kalau saya pakai uang ini dulu gimana menurut ibu? Waduh, saya nggak nyaranin ya, saya bilang gitu. Maksudnya gini, kan ini tetap ada resiko dong, ya kan? Ya. Nanti kalau misalnya lagi resikonya lagi dalam, nanti kita yang disalahin. Maksudnya, nah saya bilang kalau untuk investasi lebih baik pakai istilahnya dananya dana benar-benar dana cash yang dia punya ya, bukan dana bukan uang panas lah gitu. Karena resikonya ya tadi saya bilang high risk high return gitu. Nah, tadi kan sempet ya Mbak Triana bilang high risk high return. Di awal juga udah disampaikan kalau kenaikannya bisa sampai 2 kali atau penurunannya juga bisa 3 kali, 2 kali iya lebih, benar. 3 kali lebih. Betul, Nah, pertanyaan saya betul. Mbak, ada kan yang naiknya itu agresif, sama ada juga yang naik mungkin yang pelan-pelan ya. Nah, kira-kira Mbak, kalau di structure warren ini yang membuat si structure warren atau warren terstruktur ini lebih agresif tuh apa Mbak? Apakah sentimen, isu, atau laporan keuangan, ataukah ada momen lain? Ya itu karena kan istilahnya kita kan mengikuti si pergerakannya underlying ya. Tapi kita ada yang namanya sih effective gearing itu. Jadi dia emang pergerakannya bisa berkali-kali lipat dibandingkan dengan si underlying-nya. Tapi searah, sejalan ya, lurus. Misalnya underlying lagi naik, dia ikut naik. Kalau underlying-nya lagi turun, dia ikut turun. Kayak gini aja nih. Nih saya kasih real aja nih. Maksudnya kayak Ya. BBRI. BBRI hari ini cuma naik 0,2%. Ya. Ya. Nah, kalau si warrennya BBRI itu naiknya bisa 1,7 hampir 1,8% lah. Ya. Ya kan? 2 kali lipat lagi, ya Dua kan? kali lipat. Gitu. Karena adanya itu si efektif gearing itu. Oke. Terus Terus ini kita baru, juga ada ya, liquidity provider, Mas. itu apa tuh Mbak? Nah, liquidity provider itu jadi si issuer itu harus istilahnya harus menyediakan namanya liquidity provider. Jadi fungsinya itu menyediakan kuotasi bid dan offer biar investor bisa jual dan beli. Misalnya nih, kalau Mas sekarang kan tahu pergerakannya Warren Corporate lah ya. Ya. Kalau Warren Corporate kan kadang si induknya naik, dianya ya diam aja, slowly aja di situ ya kan, Ya, nggak ya, anteng bergerak. aja. Nah, karena dia nggak ada, iya nggak ada liquidity provider, terus
bid dan offernya itu jauh banget biasanya, ya kan? Untuk lotnya kadang nggak sepadan lah gitu, karena dia nggak ada liquidity provider. Sedangkan kalau untuk menjadi issuernya warrant terstruktur, ini emang diwajibkan ada yang namanya liquidity provider, menyediakan liquidity provider untuk marketnya warrant terstruktur. Si issuer wajib gitu. Oh, oke. Oke, oke, oke. Wah, mantep. Jadi Mantap apa kan? namanya? Mantep ya. Jadi ya memang resiko besar, tapi cuannya juga nggak kalah besar ya, Mbak ya. Benar. Jadi ya itu high risk high return. High risk and Resikonya high bisa berkali-kali lipat, return. kerugiannya juga ya berkali-kali lipat, tetapi tidak ada yang namanya margin call. Margin call nggak ada. Nggak ada, nggak ada. Mbak, kalau misalkan nih tadi Thank you. menarik yang poin kata sedikit yang bilang bacanya bilang apa namanya, si warna tertentu ini pasti akan ngikutin underlying. Nah, termasuk juga risikonya Mbak. Kalau misalkan si underlyingnya ini disuspend, amit-amit nih misalkan ya, disuspend. Nasib si warna struktur ini disuspend juga Mbak? Atau enggak? Iyalah, kan kita pergerakannya mengikuti underlying. Kalau underlyingnya lagi disuspend, kita ngikutin siapa? Oke. Berarti Ya disuspend kan, juga. bisa gini lah. Iya, bukan disuspend sih, maksudnya nggak ada pergerakan. Jadi misalnya gini, Oh, enggak ada. kayak ibu kita, ya kan? Misalnya ibu kita lagi jalan, kan anggaplah si underlying itu kayak ibu kita lah ya. Misalnya ibu kita lagi jalan, ya kita ngikut jalan kan. Kalau misalnya ibu Iya. kita lagi sakit lah misalnya, atau lagi diem, ya udah kita mau ngikutin bagaimana gitu, ya kan? Sama dengan si warrant terstruktur itu. Sama juga. Oke. Mbak, kita break bentar. Sebelum kita Boleh. ke pertanyaan berikutnya nih, ada dari pertanyaan dari netizen, teman-teman kita nih. Ada yang nanya Mbak, mau tanya Pak atau Bu. Wah, Pak udah dipanggil Pak aja kita nih. Warrant ini berarti kayak semacam broker gitu ya? Nah, coba Mbak diklarifikasi Mbak. Kayak semacam broker, bukan broker sih, sebenarnya penerbit, Bukan kayak broker. issuer. Iya, tapi memang kita kan broker, anggota bursa. Itu emang penerbitnya kan, bener kan? Penerbitnya kan broker atau anggota bursa. Jadi sebenarnya ya, iya, warrant itu produknya. Jadi turunan dari saham, tapi yang ngeluarin atau yang menerbitkan itu anggota bursa atau broker. Oke. Jadi gitu teman-teman. Gitu. Jadi si warrant itu adalah instrumennya atau produknya. Terus yang menerbitkan atau yang mengeluarkan si warrant itu adalah broker ya. Jadi warrant itu bukan broker tapi instrumen yang diterbitkan. Instrumen. Betul. Gitu, teman-teman. Oke, udah paham. Mbak. Udah paham, udah pinter kita nih, udah cukup 40 menit udah pinter gitu. Oh iya, cepet banget ya. Udah 45 menit nggak berasa ini. Mbak, terakhir ini ada Boleh. tadi saya sempat Google ya. Terus ada muncul beberapa istilah di apa namanya? Yang bersangkutan sama warrant. ATM, OTM sama ITM ya. ITM, ya, OTM, ATM. ITM. Nah, pokoknya itu deh, Mbak. Nah, 3 itu deh. Ya, ATM, gue inget tuh ada ATM-ATM-nya. Ya, boleh. Ada MM-nya lah ya. Ya, itu apa tuh, Mbak? Oke, itu jadi kondisi jika jatuh tempo. ITM itu apa? ITM itu in the money. In the money itu maksudnya kondisi istilahnya gini, kan untuk jatuh tempo itu yang dihitung adalah harga penyelesaian. Harga penyelesaian, apakah harga penyelesaian itu di atas harga pelaksana? Kalau misalnya harga penyelesaian di atas harga pelaksana, kondisinya in the money.
harga penyelesaian dapat dari mana sih? Pasti banyak ya itu yang nanya. Harga penyelesaian dapat dari mana? Jadi harga penyelesaian saat jatuh tempo itu didapat dari penutupan 5 hari si underlying sebelum jatuh tempo. Jadi misalnya nih, Oke. Adro jatuh temponya kan tanggal 19 Juni, ya kan? Nah, kita hitung rata-rata penutupan si Adro-nya itu dari tanggal 12 Juni sampai 16 Juni. Ya, itu 5 hari itu di rata-rata sebelum jadi 5 hari sebelum jatuh tempo, harga penutupan underlying-nya itu di rata-rata. Didapatlah harga penyelesaian. Ya. Harga penyelesaian kalau misalnya di atas harga pelaksana dapat dari mana? Exercise. Jadi itu didapat dari term sheet. Saat awal di term sheet itu ada yang namanya harga pelaksana. Kalau misalnya saya nggak tahu harga pelaksana di mana, mampir ke website kita di warrenindonesia.co.id. Itu ada semua di situ. Terus rumusnya juga ada semua di situ. Untuk penyelesaian akhir, jatuh tempo, ITM itu apa, ATM itu apa, OTM itu ada apa, semua ada. Jadi ITM itu in the money, tadi saya bilang. Harga penyelesaian di atas harga pelaksana, kondisinya in the money. Kalau ATM, at the money. Jadi harga penyelesaian sama dengan harga pelaksana atau exercise. OTM apa? Out the money. Harga penyelesaian di bawah harga pelaksana atau exercise. Jadi kalau ITM, kondisinya ITM saat jatuh tempo akan mendapatkan hasil berupa cash tadi atau tunai. Ya. Tapi kalau ATM dan OTM itu tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Karena kan misalnya kayak ATM nih sama. Kan at the money kan, berarti harga penyelesaian sama dengan harga pelaksana. Misalnya harga pelaksananya kan di term sheet itu masing-masing seri ada ya. Misalnya kayak Adro, saya lupa si Adro itu berapa. Anggaplah misalnya Adro di 4.350. Harga penyelesaian juga 4.350, kan nggak bisa kalau sama gitu. Iya, nggak ada hasil. Begitu juga dengan OTM. Ya, OTM juga nggak ada hasil yang ditransfer atau nggak ada hasil akhirnya lah, gitu. Kalau misalnya kurang jelas, mampir ke website kita ya, Mas. Mampir. Tetap saya jualan website. Nanti mampir teman-teman tuh dari kita sematin ya, Warren Indonesia. Betul, warrenindonesia.co.id. Nanti ada Mbak Triana juga tuh di situ ya. Ada. Kalau ada nih Mbak, nanti bisa ya kontak-kontak Mbak Triana teman-teman di Instagramnya juga ya. Jadi boleh. teman-teman nggak nyaman dengan website, maksud takut ribet. Benar. Monggo bisa di IG DM langsung sekalian nanya. Iya, betul. Bisa DM ke Indonesia Warren. Nanti akan dijawab lah semua pertanyaan. Misalnya saya belum ngerti nih Warren ini apa, nah nanti saya dijawab di DM itu. Oke, Mbak, ini BTW ini udah 45 menit, nggak terasa kita ngobrol. Udah lebih malah ini 50 menit ya. Udah 50 menit, udah mau 1 jam. Nggak terasa tapi udah terbayarkan. Benar. Sama pengetahuan banyak banget teman-teman. Akhirnya kita yang harusnya ini dijelasin berjam-jam ya dengan detail. Benar. Hari ini benar. Syukur kita bisa memahami langsung 45 menit langsung kita dapat daging semua ya dari Mbak Triana nih. Benar. Oke. Mbak, buat closing Mbak, mungkin ada closing statement dari Mbak Triana. Oke. Oke, jadi kalau menurut closing statement dari saya, sebelum berinvestasi atau trading di warren terstruktur, ada baiknya investor itu harus memahami apa itu produknya, harus benar-benar paham. Karena kan kita ada risikonya tetap ya, high risk high return, walaupun hasilnya tinggi, tapi risikonya juga tinggi. Terus
Ingat, warren terstruktur, RHB sekuritas. Yes, Itu ya. slogan kita. Oke, oke. Jadi ingat ya warung tersebut, ingat terapi. Mantap Mbak. Ini Betul. harusnya tagline dari tadi tuh kita sematin komentar. Oke teman-teman. Mbak, sekali lagi Mbak Triana, terima kasih banyak atas sesi hari ini. Sama-sama. Mungkin Ya, next kita akan jadwalkan lagi lah Mbak, bahas warren siap, terstruktur lagi dengan kalau siap, bisa sih bulan depan setelah ada tadi seri-seri berikutnya diterbitkan. Jadi siap, siap. bisa kita tahu banyak dah teman-teman nih di NTB kepoin tentang warren terstruktur Oke, oke. sebagai alternatif investasi portofolio teman-teman selain Ya, saham, reksadana, obligasi dan seterusnya. Thank you, terima siap, kasih siap. banyak Mbak Triana. Sama-sama, Mohon maaf ini kita Mas. ganggu-ganggu ya, kita ganggu waktunya Nggak apa-apa. demi Semoga memenuhi. penjelasan saya jelas ya. Wah jelas banget nih Mbak, jelas banget. Jadi paham banget nih kita. Oke Mbak, terima kasih banyak. Sehat Oke. selalu Mbak Triana. See you in See you, another. makasih Thank ya, you Mbak. Mas. Thank you, makasih. Ya.